Salam sejahtera, saudara-saudara terkasih di dalam Kristus. Senang sekali saya kembali boleh dipercayakan untuk melayani dalam dua kebaktian hari ini. Terima kasih kepada Pak Gembala Boksu Joshua yang sudah memberi kepercayaan yang berharga ini. Saudara, gereja hari ini memberikan tema berlimpah-limpah dalam pengharapan. Dan kalimat ini diambil dari Roma 15 yang tadi sudah dibacakan dalam pembacaan bertanggapan. Kita baca sekali lagi, Roma 15 ayat 7 sampai 13. Surat Roma pasal yang ke-15 ayat 7 sampai ke-13. Saya akan membacakan bagian ini, Roma 15 mulai ayat 7. Sebab itu terimalah satu sama lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kamu, untuk kemuliaan Allah. Maksudku, demi kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat, untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada bapa-bapa leluhur, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan pujian bagi namamu. Selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya, dan lagi pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa. Dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Selanjutnya, kata Yesaya, tunas Isai akan muncul, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara, ada sebuah kisah yang saya percaya adalah sebuah kisah fiktif, tetapi memberikan satu pesan yang baik untuk kita renungkan. Nah, saudara, diceritakan ada dua buah gereja di Amerika Serikat yang jaraknya terdiri dari beberapa blok cukup dekat. Dan dua gereja ini, saudara, punya pergumulan yang sama. Mereka sama-sama bergumul dengan jumlah jemaat yang sedikit, dan juga sama-sama bergumul dalam masalah dana finansial yang terbatas. Masing-masing perjalanannya nggak gampang. Dan satu kali para pemimpin dari kedua gereja ini berpikir, bagaimana kalau dua gereja yang dekat ini bisa melebur jadi satu, sehingga mereka bisa punya satu gereja yang jemaatnya lebih banyak, gereja yang secara finansial, secara dana lebih kuat, dan dengan demikian pelayanan mereka akan lebih efektif. Mereka berpikir alangkah baiknya kalau dua gereja ini bisa menjadi satu. Maka kemudian kedua pemimpin gereja ini, mereka mulai mengadakan rapat demi rapat, pertemuan demi pertemuan, mempersiapkan bagaimana mereka bisa bersatu menjadi satu gereja yang besar. Nah, saudara, semua pada awalnya lancar, tapi kemudian akhirnya mereka tidak bisa menemukan kesepakatan dan rencana untuk bersatu melebur gereja itu akhirnya batal. So, kenapa? Di mana mereka akhirnya tidak bisa sepakat? Ternyata bukan pada hal-hal yang besar, tapi mereka mentok ketika mereka bicara bagaimana membaca doa Bapa kami. Saudara ingat kan? Dalam doa Bapa kami kita membaca ada bagian bilang apa? Ampunilah kami akan kesalahan kami. Nah, saudara, gereja yang satu, dan saudara ini tentu di Amerika dalam bahasa Inggris, mereka ngotot bahwa di situ bacanya harus apa? Forgive us our trespasses. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Tapi gereja yang satu lagi, mereka ngotot harus bacanya forgive us our debts. Ampunilah kami akan hutang-hutang kami, karena memang itu bahasa aslinya kalau kita baca di Injil Matius, doa Bapa kami itu adalah hutang, debts. Jadi yang satu tetap maunya trespasses, yang satu tetap maunya debts, yang satu maunya kesalahan-kesalahan kami, yang satu maunya hutang-hutang kami. Tidak ada yang mau mengalah, tidak ada titik temu, dan akhirnya kesepakatan untuk bergabung buyar, batal.
Dan saudara, kemudian sebuah koran lokal memberitakan batalnya kedua gereja ini menjadi satu. Dan karena masing-masing gereja tetap bertahan, yang satu mau kesalahan-kesalahan kami, yang satu mau hutang-hutang kami, akhirnya koran ini memberitakannya dengan mungkin sedikit menyindir. Dan koran ini menulis begini, akhirnya gereja yang satu kembali kepada kesalahan-kesalahannya, dan gereja yang lain kembali kepada hutang-hutangnya. One church went back to its trespasses, and while the other returned to its debts. Nah, saudara, cerita ini mengingatkan kepada kita bahwa betapa sering gereja tidak bisa bersatu. Dan akibatnya tidak bisa maju. Itu bukan karena halangan-halangan yang besar. Tapi seringkali itu terjadi karena hal-hal remeh-temeh yang tidak bisa disepakati. Seringkali masing-masing pihak mempertahankan pendapatnya, nggak ada yang mau ngalah. Padahal itu hanya urusan hal-hal yang sepele, minor issues. Tapi saking ngototnya orang, akhirnya gereja seringkali tidak bisa maju, tidak bisa berkembang karena tidak ada persatuan. Nah, saudara, hal seperti ini juga yang Rasul Paulus hadapi ketika dia menulis surat kepada jemaat di Roma. Dia tahu ada dua pihak, dua kelompok yang sedang berkonflik di dalam jemaat Roma. Dan Paulus sudah berbicara tentang konflik ini kalau kita baca mulai dari Roma pasal 14 ayat 1 dan dilanjutkan sampai Roma 15 yang kita baca tadi. Jadi ini ulasan yang cukup panjang. Paulus bicara kepada jemaat Roma yang sedang berkonflik, dua pihak yang masing-masing ngotot. Nah, saudara, Paulus menyebut kedua kelompok itu dengan sebutan yang unik. Paulus bilang yang satu kelompok yang kuat, the strong. Dan Paulus mengatakan satu kelompok lagi itu adalah disebut kelompok yang lemah, the weak. Kalau kita baca misalnya pasal 15 ayat 1, Paulus bilang gini, ayat 1, kita yang kuat, the strong, wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, the weak. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Jadi saudara, ini ada dua kelompok. Nah, siapa itu saudara kelompok yang kuat dan siapa yang lemah di dalam jemaat Roma? Nah, saudara, jemaat di Roma itu terdiri dari mayoritas orang-orang yang bukan Yahudi, yang non-Yahudi. Dan inilah mereka yang disebut kelompok yang kuat, the strong. Tapi di samping mereka juga ada sekelompok minoritas jemaat yang dari etnis atau latar belakang Yahudi. Dan mereka inilah yang mereka disebut oleh Paulus orang-orang yang kelompok yang lemah, the weak. Dan pertanyaannya, kenapa mereka disebut orang-orang yang lemah, saudara? Kenapa golongan orang-orang Yahudi ini adalah kelompok yang disebut the weak? Kenapa? Karena meskipun mereka sudah menjadi Kristen, mereka masih memegang banyak aturan-aturan dalam agama Yahudi yang mereka sudah warisi dari mereka kecil. Mereka misalnya masih sangat ketat membedakan makanan atas makanan yang halal dan haram sesuai dengan apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Kalau kita baca di Taurat, memang ada makanan yang boleh dimakan dan tidak boleh dimakan oleh orang Israel. Dan kelompok yang lemah ini dalam jemaat Roma sangat ketat berpegang soal makanan. Dan di samping itu juga misalnya mereka sangat ketat memegang aturan-aturan tentang hari Sabat yang juga ditegaskan di dalam hukum Taurat. Tetapi hal itu semua tidak lagi menjadi kewajiban ketika mereka sudah menjadi Kristen, karena sudah digenapkan oleh Tuhan Yesus secara sempurna. Maka itu sebenarnya tidak lagi mengikat mereka untuk berkenan kepada Allah. Itu sebabnya Paulus menyebut mereka adalah golongan yang lemah karena memang ada pengertian yang kurang tepat dalam masalah teologi mereka. Masalahnya saudara, kemudian kelompok yang kuat ini, orang-orang jemaat mayoritas yang bukan Yahudi, mereka kemudian menertawakan saudara-saudaranya yang dari latar belakang Yahudi. Mereka mengejek pandangan yang tidak benar itu. Mereka mengolok-olok, menyepelekan pandangan kelompok yang lemah, sehingga kedua kelompok dalam jemaat Roma ini konflik. Dan saudara, kita merasa sedih karena ternyata yang lemah di sini menjadi olok-olok kelompok yang kuat. Yang lemah di sini menjadi bahan tertawaan kelompok
yang kuat. Dan saudara bayangkan ini terjadi bukan di luar gereja tapi di dalam gereja. Di tempat di mana seharusnya tidak ada olok-olok, di mana tempat seharusnya ada kasih, ada penerimaan, ada penghargaan, tapi justru yang ditemukan adalah ejekan, olok-olok, dan bagaimana kelompok yang lemah ini diremehkan oleh kelompok yang kuat. Dan inilah saudara situasi yang dihadapi oleh Rasul Paulus di dalam jemaat Roma, di mana Paulus kemudian ingin mendamaikan mereka. Nah saudara, tetapi Paulus berusaha mendamaikan kedua kelompok ini bukan dari pendekatan sosial. Seperti misalnya Paulus hanya menghimbau mereka, udahlah ngapain ribut-ribut, damai aja, damai. Supaya kita punya kesaksian yang bagus bagi orang-orang di luar gereja. Paulus tidak memakai pendekatan sosial seperti itu. Tapi Paulus mendamaikan kedua pihak ini dengan argumentasi teologis yang penting sekali. Paulus punya agenda teologi yang penting untuk jemaat Roma mengerti. Dan saudara, saya ingin katakan bahwa agenda teologi Paulus ini, argumen-argumen teologi Paulus ini masih sangat relevan untuk gereja sepanjang zaman, termasuk untuk gereja kita hari ini. Nah saudara, bagaimana Paulus memakai dasar teologis yang penting untuk mendamaikan kelompok yang lemah dan kelompok yang kuat di dalam jemaat Roma, antara kelompok yang minoritas Yahudi dan yang mayoritas yang bukan Yahudi di tengah-tengah jemaat Roma. Yang pertama saudara, Paulus menyerukan kepada kedua kelompok ini untuk apa? Untuk saling menerima, untuk welcome each other, untuk saling menerima satu sama lain. Paulus menulis di ayat yang ke-7 tadi kita baca, dia bilang sebab itu terimalah satu sama lain, seperti Kristus juga telah menerima kamu untuk kemuliaan Allah. Jadi kedua kelompok ini seharusnya saling menerima satu sama lain. Dan alasan yang paling mendasar untuk tindakan itu adalah karena Kristus telah terlebih dahulu menerima mereka, kedua pihak yang sedang berkonflik ini. Jadi Paulus ingin mengatakan baik kepada kelompok yang jemaat yang Yahudi maupun yang non-Yahudi, bahwa kalian sebelum semuanya ini jadi, sebelum menjadi gereja, kalian sudah diterima dulu oleh Allah di dalam Kristus. Bukan karena kalian punya pandangan teologi yang bagus, bukan karena kalian punya performa rohani, kesalehan yang hebat yang membuat Allah kagum, kemudian Allah menerima kamu, tidak. Tapi karena anugerah Allah, dia menerima kamu di dalam Kristus Yesus. Baik yang mereka yang dari latar belakang Yahudi, maupun mereka yang dari latar belakang bukan Yahudi. Oleh sebab itu mereka harus saling menerima satu sama lain. Baik jemaat yang Yahudi maupun yang bukan Yahudi, mereka telah mengalami acceptance. Apa itu artinya diterima oleh Kristus Yesus? Terlepas dari segala dosa mereka dan pelanggaran yang telah mereka lakukan, Allah menerima mereka. Dan Paulus ingin mereka merenungkan baik-baik satu pertanyaan ini. Jikalau Allah sudah menerima kamu dengan begitu dalam, apakah pantas kamu tidak menerima satu sama lain di dalam satu tubuh Kristus ini? Kalau kamu semua yang tadi dulu tidak layak, tapi diterima oleh Allah karena jasa-jasa dan anugerah Kristus, apakah pantas kamu kemudian menolak satu kelompok yang lain hanya karena perbedaan pendapat atas hal-hal yang sebenarnya bukan hal yang esensial? Dan saudara, ini adalah satu pertanyaan penting untuk kita selalu pegang dalam kehidupan kita bergereja. Saudara, kita harus akui di dalam kita bergereja tidak selalu kita selalu sepaham dengan semua jemaat yang lain. Ada kalanya terjadi ketegangan di antara jemaat karena hal-hal yang sebenarnya tidak esensial, tidak terlalu penting. Mungkin misalnya ada jemaat yang sukanya ibadah kontemporer. Mereka suka musik yang pakai band yang ramai. Tapi ada jemaat yang maunya ibadah tradisional, yang mungkin hanya pakai piano atau alat-alat musik yang klasik begitu. Dan kedua jemaat ini saling seperti war, ya maunya ibadah itu kontemporer, yang satu maunya ibadah itu tradisional. Ya maka sekarang banyak gereja yang bikin dua model ibadah. Mungkin juga ada jemaat yang punya pendapat bahwa
ibadah dua bahasa seperti tadi KU1 tadi, harusnya bukan di prime time, bukan di jam-jam yang utama, karena di prime time itu banyak anak muda hadir. Sehingga ibadah dua bahasa harusnya mungkin pagi-pagi sekali atau sore-sore ketika bukan prime time. Prime time harusnya ketika banyak anak muda itu satu bahasa. Tapi di kelompok lain bilang nggak bisa. Gereja kita gereja tradisional dari dulu, senior-senior yang fasih berbahasa Chinese itu sudah biasa ibadah prime time dan diterjemahkan dari dulu, nggak boleh dihapus. Nah, saudara, seringkali pandangan ini membuat ketegangan di dalam gereja sehingga seringkali gereja kadang-kadang susah maju karena dua pihak yang tidak mau mengalah. Dan Paulus mengingatkan bahwa di dalam hal-hal yang sekunder, dalam hal-hal yang tidak esensial, yang paling baik adalah menerima satu dengan yang lain. Dan Paulus ingin ingatkan jauh lebih penting untuk mengasihi dan menerima saudara kita yang berbeda pendapat daripada memaksakan bahwa pandangan kita yang paling benar. Bahkan kalaupun terbukti pandangan kita lebih benar, itu tidak lebih penting daripada menerima, mengasihi saudara-saudara kita yang berbeda pendapat. Dan itu yang Paulus ingin tekankan kepada jemaat di Roma. Jangan lupa bahwa kita semua hari ini juga telah terlebih dahulu diterima oleh Kristus. Dan Kristus menerima kita bukan karena dia lihat sesuatu yang baik dalam diri kita. Saudara, kalau manusia pasti akan menerima orang lain karena dia melihat ada sesuatu yang baik dalam orang ini kan. Apalagi kalau kita menerima seseorang jadi calon pendamping hidup kita, calon istri, calon suami kita. Pasti kita menerima karena ada sesuatu yang baik, bukan? Tapi Tuhan Yesus justru menerima kita ketika dia tahu sekali yang paling jelek dalam diri kita. Tuhan tahu. Tuhan tahu yang paling menjijikkan dalam diri kita, yang kita sendiri pun malu mengingatnya. Tuhan tahu. Dan justru di dalam pengetahuan Allah yang sempurna itu akan segala kelemahan kita, dia menerima kita. Dia tidak menolak kita. Oleh karena jasa-jasa dan kebenaran Kristus Yesus, dia menerima kita oleh anugerahnya. Jadi gereja, saudara, gereja seperti kita hari ini adalah orang-orang yang telah terlebih dahulu mengalami penerimaan Kristus. Menerima penerimaan Allah di dalam Kristus. Dan itu sebabnya kita tidak boleh menolak orang-orang yang berbeda pendapat dari kita. Hanya karena mereka berbeda pendapat. Mengapa kita tidak bisa menerima mereka? Jikalau kita merasa lebih baik, lebih benar dari orang, maka saudara, kita mungkin memenangkan perdebatan. Tapi apa gunanya itu kalau kemudian kita kehilangan seorang saudara yang baginya Kristus telah mati dan Kristus menerimanya, kita kehilangan dia. Apa untungnya kalau saya terbukti benar dalam pendapat saya, dan kemudian saudara saya tidak lagi ke gereja, atau saudara saya kemudian pindah ke gereja lain, apa untungnya buat saya? Selain memuaskan ego saya. Itu sebabnya saudara, kalaupun kita memenangkan argumen, kita hanya mungkin mendapat simpati dari orang-orang yang sependapat dengan kita, tapi kita kehilangan seorang saudara. Dan inilah alasan yang pertama Paulus mengingatkan kenapa jemaat perlu saling menerima. Karena Kristus telah terlebih dahulu menerima mereka. Yang kedua, saudara, alasan teologis yang Paulus ingatkan kepada jemaat yang sedang berkonflik ini, yaitu bahwa keselamatan orang-orang bukan Yahudi, bangsa-bangsa bukan Yahudi, itu adalah rencana Allah sejak awalnya. Itu adalah satu rencana bukan baru-baru ini setelah gereja perjanjian baru jadi, baru Allah berpikir, oke, masukkan orang-orang bukan Yahudi ke dalam gereja. Bukan. Tapi ini adalah sebuah rencana yang bahkan sudah diberitakan oleh para nabi. Yang kalau kita baca dalam perjanjian lama, Allah sudah nubuatkan bahwa pada waktunya nanti keselamatan akan datang dari Israel dan kepada bangsa-bangsa yang lain, kepada semua suku bangsa, sehingga mereka akan ikut menyembah Allah. Dan tujuan akhirnya adalah
kemuliaan Allah di mana semua bangsa bersatu, menyembah Allah, memuji Allah, worship the same God, menyembah Allah yang sama. Kalau kita lihat di ayat 6, Paulus katakan sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Maka saudara, keselamatan ini adalah mulai dari orang-orang yang orang-orang Yahudi, tapi kemudian akan melalui orang-orang Yahudi ini menyebar kepada mereka yang bukan Yahudi. Paulus dalam ayat 8, dia katakan maksudku demi kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat, orang Yahudi, untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada bapa-bapa leluhur dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa memuliakan Allah. Jadi melalui orang Israel, melalui orang Yahudi, keselamatan diteruskan kepada bangsa-bangsa. Dan kalau kita lihat tadi ayat 9 sampai 12, kemudian ada kutipan-kutipan dari Mazmur, dari Ulangan, dari Yesaya yang kita baca tadi penuh dengan kata apa? Bangsa-bangsa, segala bangsa, bangsa-bangsa memuji Allah. Jadi saudara, persatuan dalam gereja Roma itu penting. Persatuan antara jemaat yang latar belakang Yahudi dengan yang bukan Yahudi itu penting. Karena apa? Karena itu memvalidasi rencana Allah yang tidak pernah gagal. Karena itu adalah pertaruhannya adalah reputasi Allah bahwa Allah setia pada janjinya. Dengan bersatunya orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi dalam jemaat, dengan bersatunya mereka yang disebut kelompok yang lemah dan kuat dalam jemaat, itu membuktikan Allah setia dalam janjinya bahwa keselamatan akan datang kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dan mereka bisa bersama-sama dalam satu suara, satu hati menyembah Allah yang hidup. Dan itu tujuan akhirnya adalah kemuliaan Allah. Jadi saudara, di sini persatuan antara jemaat itu bukan hanya masalah damai. Bukan hanya masalah jangan ribut-ribut, hiduplah harmonis, malu sama orang luar kalau dilihat banyak ribut gereja. Bukan. Tapi apa yang Paulus ingin ingatkan, ini adalah masalah kesetiaan Allah kepada janjinya. Bahwa segala bangsa itu akan bersatu dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel untuk menyembah satu Allah yang sama, mengagungkan satu Allah yang sama. Dan itu memperlihatkan kuasa Injil, efektivitas Injil yang tidak akan gagal oleh karena perbedaan-perbedaan yang sebenarnya begitu tajam antara Yahudi dengan yang bukan Yahudi. Secara manusia nggak mungkin ini bisa bersatu. Secara manusia nggak terpikirkan orang Yahudi sulit sekali menerima bagaimana orang-orang bukan Yahudi bisa masuk dalam rencana keselamatan Allah. Tapi janji Allah, rencana Allah tidak pernah gagal. Dan kalau jemaat tidak bersatu, itu adalah sebuah pengingkaran terhadap efektivitas Injil itu sendiri. Maka saudara, ini adalah sesuatu yang esensial di dalam gereja sepanjang zaman. Persatuan, keselarasan antara jemaat-jemaat yang bahkan berbeda pendapat dalam ibadah bersama ini, saudara. Ini adalah masalah apa? Masalah apakah ibadah kita itu selaras dengan sikap kita kepada sesama kita. Sekali lagi, masalah persatuan antara jemaat itu adalah masalah apakah ibadah kita itu selaras dengan cara kita memperlakukan sesama kita, khususnya yang berbeda pendapat. Karena apa? Ibadah kita bisa menjadi begitu miskin dan lemah jika kita merasa diri lebih baik, lebih benar, dan tidak bisa menerima saudara-saudara kita yang berbeda pendapat. Ibadah kita menjadi satu ibadah yang Tuhan tidak berkenan. Karena tidak ada kontradiksi yang lebih menyedihkan daripada ketika kita menyanyikan pujian, menyembah Allah dengan mulut kita, memuji Allah yang telah menerima kita. Tapi di saat yang sama, kita menolak seorang saudara yang sebenarnya sudah diterima oleh Allah juga. Itu kontradiksi yang sangat ironis. Dan ketika itu terjadi, ibadah kita mengingkari Injil yang kita percaya. Karena Injil mempersatukan
semua pihak. Paulus menulis dalam Efesus bahwa Kristus meruntuhkan tembok pemisah. Bukan hanya dua etnis, tapi semua status sosial, yang budak, yang merdeka, itu semua menjadi satu. Yang laki-laki, yang perempuan, itu semua menjadi satu. Tidak ada sekat-sekat lagi di dalam gereja. Kristus yang meruntuhkan semua tembok itu. Lalu bagaimana kita sambil beribadah, kemudian kita mendirikan tembok-tembok. Karena saya berbeda dengan Anda. Karena saya tidak sependapat dengan Anda. Karena saya merasa diri saya lebih benar, pendapat saya lebih tepat dibandingkan pendapat Anda. Kalau kita memaksakan hal seperti itu, kita mengingkari kuasa Injil yang kita percaya, yang kita akui menyelamatkan kita. Saudara, saya bisa mengerti bahwa sebagai manusia, kita cenderung lebih senang bergaul dengan orang yang berpikiran sama, kan? Kita cenderung lebih senang bergaul dengan orang-orang yang teologinya selaras. Kita cenderung lebih senang dan bisa menerima orang-orang yang menghargai apa yang kita hargai. Dan kita cenderung menjauh dari orang-orang yang tidak demikian. Tapi saudara, pertanyaannya, sampai di mana batas saya bisa kompromi, saya bisa menerima pendapat orang? Kapan saya bisa kompromi dan kapan saya tidak bisa kompromi? Itu penting. Dan saya mencoba memberikan 3 level diagnosis kepada saudara untuk menentukan kompromi kita. Yang pertama, saudara, level pertama kita melihat ada doktrin yang menjadi inti, core dari iman Kristen. Dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita kompromikan, saudara. Misalnya apa? Misalnya doktrin Allah Tritunggal. Kita percaya kepada Allah yang menyatakan diri sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu harga mati. Nggak bisa kompromi. Kalau kita melihat yang lain, misalnya keilahian Kristus, kemanusiaan Kristus yang sepenuhnya, itu harga mati, nggak bisa kompromi. Kalau kita melihat misalnya lagi keselamatan atau pembenaran karena iman, itu harga mati. Kalau kita menyangkal doktrin inti ini, itu sama saja kita bukan lagi Kristen. Dan hal seperti ini adalah harga mati yang tidak bisa dikompromikan. Tapi kemudian 2 level di bawahnya itu boleh dan bisa dikompromikan. Dalam arti kita bisa jadi berbeda, tapi kita harus bisa saling menerima di sini. Yang kedua, level 2 apa? Ada hal-hal yang penting bagi gereja. Dan bahkan itu mendefinisikan sebuah denominasi, menjadi ciri sebuah denominasi. Tetapi tidak menyangkut masalah keselamatan. Di sini kita boleh kompromi. Misalnya saudara, ada yang berdebat soal cara baptisan. Baptis yang benar tuh bagaimana? Apakah baptis selam atau baptis percik? Nanti ada baptisan ya, kalau di sini percik ya. Ada yang berdebat juga, apakah baptis itu ada baptis anak atau hanya baptis dewasa? Ada gereja-gereja yang tidak ada baptis anak, cuma penyerahan anak, dedikasi anak. Kemudian kalau kita berdebat lagi, apakah liturgi yang terbaik? Elemen-elemen apa yang harus masuk dalam liturgi dan yang tidak perlu ada dalam liturgi? Apakah bacanya pengakuan iman rasuli atau baca hukum kasih dan sebagainya? Ada yang berdebat bagaimana kita mengerti roti dan anggur dalam perjamuan kudus? Apakah itu kehadiran Kristus secara fisik atau simbolis dan sebagainya? Ada banyak perdebatan dan ini yang masuk level 2. Kita tidak selalu harus sependapat di sini, tapi kita bisa saling menerima sebagai sesama saudara di dalam Kristus. Dan yang level 3 yang juga bisa kita kompromikan, yaitu hal-hal yang bisa diterima atau ditolak berdasarkan hati nurani atau aliran teologi tertentu. Hal-hal seperti ini kita bisa kompromikan. Misalnya seringkali ada perdebatan, orang Kristen boleh minum bir gak? Saudara, ada yang minum bir? Saudara pernah menemukan saudara minum bir terus ditegur, orang Kristen gak boleh minum bir. Ya, orang Kristen boleh minum wine nggak? Ada yang sini yang suka wine atau mungkin punya koleksi wine di rumahnya? Ada perdebatan, ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Kemudian ada perdebatan bagaimana pandangan tentang karunia-karunia roh. Masih ada nggak sih hari ini bahasa lidah? Kalau ibadah boleh nggak bahasa roh? Ada yang bilang nggak perlu, ada yang bilang itu semua bohong dan sebagainya. Kemudian ada perdebatan bagaimana pandangan tentang akhir zaman. Kalau kita
belajar teologi ada pandangan amilenialisme, premilenialism, dan segala macam pandangan 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun. Saudara, itu ada banyak aliran di sini, ada banyak pandangan di sini, dan kita bisa saling belajar satu sama lain meskipun tidak sependapat. Saya punya beberapa pandangan dalam isu-isu tadi, tapi saya tidak memaksakan orang harus sependapat dengan saya ketika membahas hal-hal seperti ini. Di sini saudara kita bisa belajar untuk saling menerima, karena ini bisa dikompromikan. Yang hanya level 1 doktrin inti yang no compromise, harga mati. Maka saudara, di dalam gereja, jikalau ada perbedaan pendapat, tidak semua argumen harus kita menangkan. Tidak semua perdebatan harus di mana kita menjadi pemenangnya dan orang lain terbukti salah. Saudara, ingat baik-baik, perasaan diterima yang dialami oleh saudara kita itu jauh lebih penting daripada argumen saya diterima. Perasaan diterima, acceptance itu, rasa welcome itu jauh lebih berharga daripada pendapat saya diterima dan saya merasa menang. Dan inilah yang Paulus ingatkan, karena pertaruhannya adalah reputasi Allah, kuasa Injil yang mempersatukan berbagai pihak yang tadinya dipisahkan oleh tembok-tembok pemisah. Etnis, suku, latar belakang sosial, jenis kelamin dan sebagainya. Kristus mempersatukan semuanya. Maka saudara, alangkah indahnya kalau ada saudara-saudara yang berbeda pendapat, yang berbeda pandangan dalam hal-hal yang tidak terlalu esensial, tapi bisa bersama-sama melayani, bersama-sama membangun tubuh Kristus, meluaskan kerajaan Allah. Kenapa tidak? Saudara, saya bisa bayangkan alangkah indahnya misalnya kalau ada seorang pendeta reform, yang sangat reform, tapi bisa bersahabat baik dan bahkan saling mendukung dalam pelayanan dengan seorang pendeta metodis. Wah, kayaknya gak kepikir ya. Orang reform bergaulnya sama reform aja, orang metodis bergaulnya sama orang metodis. Tapi saudara, bisa gak seorang hamba Tuhan reform punya sahabat baik hamba Tuhan metodis? Pendiri gereja metodis sendiri memperlihatkan hal itu. Itu John Wesley. Saudara, sejarah mengenal John Wesley dan sahabat baiknya George Whitefield. Kalau di Inggris bacanya Whitefield. Mereka keduanya adalah sahabat baik. Sama-sama berangkat dari metodisme. Sama-sama berangkat melayani bersama, saling mendukung satu sama lain. Dan kedua tokoh ini, John Wesley maupun George Whitefield, adalah dua tokoh kebangunan rohani, revival di Inggris yang sangat penting pada abad ke-18. Begitu banyak orang yang dipertobatkan karena khotbah mereka, pengajaran mereka, KKR, revival meeting yang mereka lakukan, sehingga banyak orang datang kepada Kristus melalui Whitefield maupun Wesley. Tapi saudara, kemudian dalam satu masa mereka seperti pisah jalan. Karena apa? Pandangan teologi yang berbeda. Kita hari ini tidak mendalami perbedaan teologi mereka, tapi intinya yang seringkali diasosiasikan orang sebagai Calvinism versus Arminianism. Di mana George Whitefield lebih cenderung kepada pandangan reform seperti predestinasi, dan John Wesley meskipun dia bukan penganut Arminian yang ketat, tapi dia cenderung atau biasa diasosiasikan pandangannya dengan Arminianism. Sehingga kedua pengkhotbah besar ini mereka kemudian berpisah dalam pelayanan mereka untuk satu waktu. Tapi kemudian sejarah memperlihatkan bahwa ternyata persahabatan mereka itu begitu kuat, sehingga perbedaan doktrin yang awalnya memisahkan mereka itu akhirnya tidak mampu memisahkan mereka. Mereka, baik John Wesley maupun George Whitefield, tetap menjadi sahabat baik yang saling mendukung dalam pelayanan. Mereka tetap menjadi sahabat baik yang saling menghargai pelayanan rekannya masing-masing. Whitefield menghargai Wesley, Wesley menghargai Whitefield. Maka saudara, kita lihat dalam sejarah ketika mereka sudah pisah jalan, gereja-gereja yang didirikan oleh John Wesley tetap mempersilahkan Whitefield berkhotbah. Wah, hari ini gak kebayang kalau pendeta metodis bisa khotbah di gereja reform, kayaknya hampir gak mungkin. Tapi waktu itu
Gereja-gerejanya John Wesley mempersilahkan Whitefield berkhotbah. Dan bahkan John Wesley mengutus salah seorang pengkhotbah yang sangat baik dari anak buahnya, yaitu Joseph Conley, untuk membantu pelayanan George Whitefield. Dan kemudian George Whitefield juga memperlihatkan penghargaan yang baik kepada Wesley dengan apa? Dia bikin satu prinsip, dia tidak akan mendirikan gereja di tempat-tempat di mana sudah ada gereja John Wesley. Dia tidak akan mendirikan gerejanya. Jadi mereka saling menghargai, mereka saling mendukung dalam pelayanan mereka satu sama lain sampai di akhir hidupnya. Siapa meninggal dulu? George Whitefield. Ketika George Whitefield meninggal tahun 1770, yang berkhotbah di ibadah kedukaannya itu tidak lain adalah John Wesley, sahabatnya sendiri. Dan itu pun atas permintaan dari Whitefield sendiri. Dia minta Wesley berkhotbah ketika nanti dia mati. Dan Wesley memenuhi permintaan itu. Saudara, inilah keindahan dua orang yang punya perbedaan teologi yang begitu tajam. Dua orang yang masing-masing memegang teologinya dan tidak akan mengubahnya. Tapi mereka masih tetap bisa saling menghargai. Mereka tetap bisa saling mendukung dalam pelayanan mereka. Dan dalam salah satu khotbah John Wesley, dia pernah mengatakan satu kalimat yang indah seperti ini. Dia bilang, kita mungkin tidak selalu sepakat dalam segala hal. Tapi tidak bisakah kita untuk tetap saling mengasihi? Though we cannot think alike, may we not love alike? Dia bilang, tidak bisakah kita menjadi satu hati meskipun kita tidak satu pendapat? Dan dia menjawab, tanpa ragu lagi, kita bisa. We may. Di sini sudah semua anak-anak Allah bisa bersatu terlepas dari perbedaan-perbedaan kecil yang dimiliki. Saudara, inilah kalimat yang begitu berharga dari John Wesley. Dan saudara, ini adalah sebuah kalimat yang sungguh berasal dari kebenaran firman Tuhan, mencerminkan kebenaran firman Tuhan. Paulus tidak mengatakan pandangan teologi mana yang paling benar, tapi mereka meminta jemaat yang latar belakang non-Yahudi bisa berdamai dengan latar belakang Yahudi. Yang kuat, yang mayoritas, jangan mengejek yang kecil, yang minoritas. Yang minoritas, jangan merasa terinjak dan marah kepada yang mayoritas. Saling menerima. Kita tidak harus selalu satu pendapat, tapi kita bisa saling mengasihi. Nah, saudara, kalau kita merenungkan kembali kenapa Whitefield dan Wesley, mereka bisa mempunyai persahabatan yang begitu indah. Meskipun ada perbedaan teologi yang begitu tajam. Dan di sinilah saudara, tema kita hari ini memberi kunci jawabannya. Yaitu doa Paulus di ayat 15 itu mencerminkan apa yang terjadi. Paulus katakan setelah dia menasihati, memberikan dasar teologinya kepada latar belakang Yahudi maupun yang non-Yahudi di jemaat Roma, Paulus mengakhiri dengan doa. Di ayat 13 kita baca tadi, Paulus katakan demikian, ayat 13, semoga Allah, sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara, hanya orang yang berlimpah-limpah dalam pengharapan, mereka punya harapan apa? Untuk melihat gereja itu bersatu. Karena apa? Mereka berharap pada Allah yang sama. Terlepas ada perbedaan pendapat, tapi mereka berharap kepada satu Allah yang sama dan mereka melihat tujuan yang sama dari Allah yang sama itu, yaitu untuk pembangunan gereja Tuhan dan untuk kemuliaan Allah. Itu sebabnya Wesley dan Whitefield bisa tetap saling mendukung dalam pelayanan mereka. Karena mereka berlimpah-limpah dalam pengharapan. Mereka tidak mempersalahkan perbedaan teologi mereka karena mereka tetap menyembah dan melayani Allah yang sama. Yang punya tujuan yang sama bagi mereka meskipun caranya berbeda, gerejanya berbeda, aliran teologinya berbeda. Tapi semuanya untuk pembangunan kerajaan Allah. Injil Kristus diberitakan. Mereka menaruh pengharapan di dalam Allah.
Dan semakin mereka melayani, semakin mereka beribadah, semakin Roh Kudus mengobarkan pengharapan yang berlimpah-limpah itu, yang memungkinkan mereka melihat apa yang esensial sesungguhnya dalam gereja, yaitu persatuan mereka, dan bukan perbedaan-perbedaannya. Maka saudara, tanpa pengharapan seperti itu, nggak mungkin mencapai persatuan. Tanpa pengharapan kepada Allah yang sama dengan tujuan yang sama untuk mencapai kemuliaannya, maka kita tetap selalu punya alasan untuk berbeda dan tidak mau bersatu. Tanpa pengharapan itu, maka kita selalu akan ngotot cenderung membuktikan pendapat saya lebih benar dan pendapat kamu yang salah. Karena kita nggak berharap pada apapun selain saya lebih benar dari kamu. Tapi ketika kita menaruh pengharapan kita berlimpah-limpah kepada Allah yang sama, dengan tujuan akhir yang sama, ketika itulah gereja Tuhan dibangunkan. Maka saudara, saya ingin katakan, kita tidak, kalau dengan demikian bukan berarti kita harus selalu sependapat dalam gereja. Tidak. Kita bisa jadi berbeda paham dalam situasi tertentu, dalam circumstances tertentu, kondisi tertentu. Gak apa-apa, kita gak harus selalu sepaham. Tapi mari saudara, mulai sekarang ketika saudara berhadapan dengan orang-orang berbeda, kadang-kadang rapat pengurus bisa panas, rapat majelis bisa tegang, kadang-kadang rapat itu bisa sampai tengah malam, karena ada perbedaan yang sulit mencari titik temu. Tapi biarlah firman Tuhan mengajar kita hari ini untuk berkata demikian, brother, sister, let us agree to disagree. Mari kita setuju untuk tidak setuju. Gak apa-apa kalau bukan hal yang esensial, kalau itu hal sekunder. Tapi kita setuju untuk tidak setuju, meskipun demikian kita tetap bersama-sama menyembah Allah, bersama-sama beribadah, satu suara, satu hati, menyembah Allah yang sama untuk tujuan yang mulia itu. Karena kita menaruh pengharapan yang sama untuk kemuliaan Tuhan. Dan ini adalah sesuatu yang bukan natural manusia jasmani kita. Karena kita selalu ingin lebih baik, lebih menang dari orang lain. Hanya kuasa Roh Kudus yang mampu melembutkan hati kita, yang mampu menghancurkan ego kita, harga diri kita, gengsi kita. Sehingga kita bisa berlimpah-limpah dalam pengharapan seperti ini. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Mari kita berdoa, saudara. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu pagi hari ini boleh mengajarkan kepada kami bahwa apa yang paling penting berharga dalam gereja ini bukan pendapat kami diterima, bukan apa yang kami pikir benar itu yang menang, tapi bagaimana seluruh saudara-saudara merasa diterima dan kami belajar menerima satu sama lain. Oleh karena Kristus yang telah menerima kami lebih dulu, biarlah Tuhan persatuan kami itu boleh merefleksikan Injil yang bekerja dengan efektif di dalam gereja-Mu, dan kuasa Injil yang mengobarkan pengharapan demikian dalam diri kami semua. Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau menjaga gereja-Mu. Engkau jaga dari segala perpecahan, dari segala perpisahan, karena hal-hal yang remeh-temeh, karena hal-hal yang tidak esensial di dalam gereja ini. Ajar kami untuk memuliakan Tuhan, selaras antara ibadah kami dengan cara kami memperlakukan sesama kami. Terpujilah Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.